dan sebagainya. Ya sebenarnya mereka tidak salah, mereka mengusulkan itu dengan logika mereka juga, dengan konsep demokrasi juga misalnya. Kenapa masyarakat Indonesia yang katanya hampir 80% muslim, bukan negara yang Islam misalnya. Iki nek misalnya pemilu misalnya, referendum misalnya, milih dasar negara kita pakai negara Islam apa negara Pancasila misalnya, pilih mana? Nek ngomong demokrasi mesti ini orang Islam yo yang menegakkan syariah Islam toh ya. Tuh, tetapi kenapa di negara kita tidak? Nah, itulah kehebatan para founding father kita membuat sebuah aturan, sebuah konsep pemikiran tentang ideologi negara kita sehingga ini bisa dijalankan. Nah, ketika kita memahami itu sebagai dasar negara atau berdaulat hukum, maka seharusnya Pancasila ini juga menjadi hukum tertinggi di negara kita. Ya. Ini awakmu wis disidang Mahkamah Agung rek, nang MK yo wis mestinya itu menjadi putusan akhir. Mosok kate putusan nang ngene Mahkamah Internasional. Dek hukumnya wong temu ireng, hukum tertinggi saya apa? Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ate hukumnya halal dosa sampean neraka. Nek kene nek negara penjara sampean. Nek hukumnya sutra enggak, oh neraka sampean ngono. Neraka men. Wis tambah neraka jahanam sampean. Tuh. Lah hukum ini memiliki sifat yang berjenjang. Artinya suatu norma hukum ini berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, bersumber lagi pada norma hukum yang lebih tinggi lagi. Demikian dan seterusnya. Norma dalam suatu negara disebut grand norma. Ya, atau supremasi hukum. Jadi ke lembaga tertinggi negara kita, yang tertinggi adalah sistem aturan kita. Sampean mahasiswa, saya dosen, bukan Anda lebih rendah, bukan saya lebih tinggi, yang tinggi adalah aturan akademik. Nek aku padha ae rek mek sampean men yo manusia biasa ngono ya. Ya ono salah, ya ono bener dan sebagainya. Tetapi karena ini undang-undang, karena ini regulasi, peraturan, mungkin ada adik, ada posisi Anda sebagai mahasiswa, ada posisi sebagai dosen. Sebenarnya kita sama, tapi karena aturan ya tinggi. Nah, kalau kita kembali lagi pada negara, grand norma ini atau seperti undang tertinggi ini selanjutnya menjadi kerangka dasar dalam merumuskan sistem struktur dalam suatu negara. Jadi kalau ini sudah menjadi hukum tertinggi, prinsip tertinggi, cita-cita tertinggi kita, ya wes ayo dibuat acuan menata struktur negara kita seperti apa, ya, sistem negara kita seperti apa. Nek sama nang Islam, ya apa mestine wong nek wis sadat, wis ngakoni Rasulullah, wis Quran sebagai itu, ya jalankan syariatnya, jalankan perintahnya, jalankan itu sebagai grand norma, aturan hukum tertinggi kita. Jadi nek wis ngomong tertinggi, ya jangan berbicara personal rek. Nek sampean misalnya aku ngomongin nisan wasno aku, meneh sampean roh aku nggo terminal atau nggo kono lihat tiba Pak Sani ngono, ya gagal fokus maneh men. Itu ya. Tapi coba kita, apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan ini sebagai sebuah ilmu, sebagai wahyu, sebagai apapun untuk kita belajar kita bersama. Sama rek, aku ya juga belajar, sama juga belajar. Ketika aku ngomong awake ngono sampe tak akan ngerti rek, mboten. Lah iku berarti salah iki aku apa sampean ngono lho. Kalau saya berpikir wah mungkin saya yang salah, kan seperti itu. Bisa juga seperti itu. Ya, Pak sama niku dasar negara ini kalau kita yakin ini sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka ya wis rek ojo kayak sumber liyane, nggih aturan liyane. Nek sampeyan ada aturan liyane ya tetep ae sampe ngulon ngetan ngono ya. Jadi
Kalau Anda wong alim pokoknya nek kan Quran anu wis gak sih. Makanya kalau Anda belajar prinsip-prinsip Pancasila itu kan kita harus bagaimana kapan kita harus fleksibel, kapan kita harus idealis, kapan kita harus realistis kan seperti itu. Yo kita berikhtiar kalau ngomong Pancasila yo gak ono bener total Pancasila yo gak ono, tetapi paling tidak iki lho sebagai acuan tertinggi kita di negara kita. Yo banyak kelemahan yang kalau kita mau gali itu. Tapi itu adalah sebuah kelemahan sebagai proses untuk menuju yang kalau kita bicara data dibandingkan luar negeri mungkin bisa juga banyak ketimpangan, tetapi banyak juga nilai-nilai positif yang orang lain kepingin niru kita. Ya. Ngomong pendidikan misalnya, banding sama India, banding Malaysia sangat jauh. Ya. Ada yang mengatakan bahwa di India itu perguruan tingginya banyak Pak, hampir 5.000 perguruan tinggi. Mahasiswanya berapa? 40 juta. Indonesia kampusnya berapa? 3.300. Mahasiswanya berapa? Hanya 9,4 juta. Loh. Itu kan sangat jomplang sekali gitu. Mestinya dengan banyaknya sekolah itu kan banyak terserap. Adanya lembaga pendidikan itu karena banyaknya mahasiswa yang ingin kuliah sebenarnya. Tetapi dengan banyaknya kampus kok malah mahasiswa gak banyak gitu, akeh sing nganggur. Dan banyak pekerja yang jomplang di negeri kita adalah pekerja itu lulusan SD, SMP, SMA. Di Kabupaten Mojokerto juga seperti itu, Rek. Jadi angkatan kerja itu banyak mereka-mereka yang bukan sarjana. Maka ketika dilihat dari sisi pendidikan ini banyak ketimpangan juga, artinya orang yang seharusnya ditempatkan pada posisinya tidak bisa, atau mungkin kompetensinya yang berbeda di lapangan, sehingga banyak warga yang posisi itu lebih baik dari jadi masyarakat paling bawah, kelas menengah atau ke bawah itu enak, kuliah oleh beasiswa, ya mangan oleh makan siang, kesehatan gratis, mungkin wong sing menengah-menengah, bensin subsidi, ya, mari ngono. Sing masyarakat menengah BPJS gak oleh, beasiswa gak oleh, mangan gak oleh, akhirnya jadi masalah di negeri kita, gak meningkat. Nah ini kalau dilihat dari situ aja mungkin bisa juga, tapi di sisi lain Indonesia menang, Rek. Bahkan Amerika kepingin niru ke Indonesia. Kok iso ya? Mungkin itu masih melarat, masih mangan anu gak patek protesan ya memang. Gak gelem tawuran di perang. Yo gelem ya, tapi bulute wong kene gak koyo bulute wong luar negeri ngono ya. Artinya masih bisa hidup berdampingan, masih bisa gitu. Mungkin bisa juga budaya kita, filosofi kita yang menguatkan itu. Bisa juga karena dasar ideologi negara kita yang kuat, sehingga orang-orang itu masih ojo ngono lah. Ya, sama halnya orang Jawa. Wong sutra wis tiba tangane cuklek iki lho. Alhamdulillah nduk, gawe selamat. Sik tangane tok sing cuklek. Ya apa sih Bu ngono. Wong tangane cuklek, alhamdulillah gawe selamat ngono jarine. Ya piye maneh nek sampean sing nyone gak ono aku lak yo nangis jare ngono-ngono. Padahal tangane cuklek diamputasi lho Bu, iki lho aku sak umur hidup saya enggak punya tangan Bu. Tapi cik ngomong iso blai selamat rek ngono lho ya. Nah, itu kan orang Indonesia seperti itu lho kadang. Mane wong Jawa. Wong omahe ku wobong beres-beres. Alhamdulillah blai selamat. Isi omahku dhewe sing kobong nane, omahku kobong, aku kobong lha piye. Lho mari ngono tak duwe omah Bu, piye piye. Tuh. Oke. Selanjutnya. Nah, ketika kita lanjutkan tentang produk hukum atau kedaulatan tertinggi, maka coba kita lihat bahwa di Indonesia ini negara yang disepakati adalah Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, beradab,
Baik, sila kelima atau kerakyatan yang dipimpin oleh keputusan keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagai pandangan hidup atau welfare, ini Pancasila sebagai fungsi cita-cita yang harus diusahakan sehingga cita-cita itu bisa terwujud. Wes, nek wis kita yakini itu ya semaksimal mungkin melaksanakan sesempurna mungkin. Tapi yo jenenge menungso rek ya. Masih sampean ngono belajar syariat itu ngaji sholat itu ya sak. Aja kok anggap Pak sholat itu hafal. Aku sholat itu hafal dicoba ber. Ya enggak, paling enggak meningkatkan kualitasnya. Jadi ketika Anda katakanlah menerapkan agama, menjadi manusia yang baik itu sudah Anda jalan. Ya meningkatkan derajatnya, Rek. Derajat kebaikan, menyebar luas kebaikan. Nah, nek apik nang awake dhewe, elek ya kita tingkatkan. Nek sudah baik di diri kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, ya ke negara kita, ke seluruh umat manusia. Nek sampean kanggo apik sampean dhewe tok ya kalau ya jangan dikira ketika ada adik hanya per individu ini berbuat baik tidak berpengaruh pada lingkungan keluarga Anda, desa Anda. Misalnya Inarul ini pada ngasih lo, misalnya santri nasionalis semua. Maka ketika ngomong pada ngasih kan diingat tuh Inarul. Iya, berarti kan ada pengaruhnya di situ. Mana awakmu sok terjun di masyarakat bisa pengaruhi. Ojo macam-macam iki kamu Inarul lho, ngono tok wis saya apa nek wis ngene. Maka ketika ini sudah menjadi pandangan hidup, maka kita harus semaksimal mungkin. Perkara hasil urusan duri, pikir ya, tapi paling tidak sama halnya ketika ada adik berbuat baik. Ada kalanya berbuat baik itu langsung dampaknya, efeknya. Ada yang sampai bertahun-tahun karena efeknya biasa. Sama halnya ketika ada adik belajar seperti ini, ngomong kedaulatan, ngomong Pancasila. Opo sampean metu langsung kanggo ya ono kalane iya nek kanggo nek ono kalane gak ono ngomong yang Anda pelajari hari ini belum tentu langsung ketemu praktek di lapangan, bisa juga tidak. Bisa juga tahun depan atau apa. Oh iya Pak Sambian tahu cerita ngene. Nah, dia juga seperti itu. Ada kalanya itu. Nah, sebagai dasar negara, filosofi Grand Slam, maka Pancasila harus dilandaskan pada panduan dasar yang penyelenggara negara. Artinya bahwa Pancasila itu juga perlu penafsiran, perlu tidak hanya bahasa-bahasa normatif, tetapi bahasa-bahasa teknis. Ojo ngomong ngono agama apa ngono lho. Ngono wis agama apa Muslim Pak, Islam Pak. Islam apa? NU Pak. NU apa? Saking Pak ngono. Harus dari sini maka mutafsirkan. Nah, Pancasila acap kali menjadi alat penguasa mengekang kebebasan masyarakat, melanggengkan kekuasaan ketika ada hegemoni pemaknaan yang berkuasa. Jadi penafsiran ini bisa juga dimaknai macam-macam. Nah, dari pengalaman bangsa kita, maka penafsiran ini sering dibatasi. Makanya di adik-adik pernah saya sampaikan bahwa dulu zaman saya sekolah itu ada butir-butir Pancasila, Rek. Ya, itu adalah suatu wujud menafsirkan dari Pancasila itu. Tapi sampean kenal nggak dengan butir-butir Pancasila? Ya, sampean generasi milenial 2000 ke atas, ya, saya kira sudah tidak ada cara butir-butir Pancasila. Karena itu dianggap membatasi. Bisa juga. Padahal mungkin apakah salah itu Pak? Ya enggak. Ketika zaman itu nek diwuru ngono ya tok tel rek. Artinya apa? Penasaran. Penafsirannya tunggal, enggak apa ya komprehensif. Itu artinya maknanya tunggal. Nah, ketika itu ditafsirkan paling tidak ada pedoman.
rela berkorban, tolong menolong itu ono. Itu kan bukan bahasa Pancasila tapi penafsiran kan ya. Maka ketika acara ini diterapkan, maka itu sebagai alat bagi mereka sehingga masyarakat ketika itu diterapkan dianggap ya wis ngono nek bahasa hukum dan bahasa itu kan berbeda beda. Artinya ya boleh Anda tafsirkan macam-macam, tetapi tafsir hukumnya seperti apa? Misalnya dan atau apa kan dan atau ya wis gak tegas, gak ya ngono ya. Sampe ditakoni ya sawan meneng eta mbek ndi lho kon niku ndi ya tak gak ngono. Boten Bu, sekaruan jelas. Nah, sampai nolak ya sungkan misalnya. Sing teko rene ku Mbah Yai ini, oh ya, Mbah Yai ini adik Mas iki ngejak Mbah Yai ini kate nolak sungkan, kate tolak iku diterima ku piye anu. Nah, itu biasanya bahasa-bahasa Undang-Undang Dasar Pancasila biasanya. Makanya di Orde Baru itu ada awalnya adalah belajar dari Orde Lama. Makanya prinsip atau jargon dari Orde Baru itu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara konsisten dan konsekuen. Artinya sesuai dengan teks awal itu apa? Harga mati gitu ya. Akhirnya sampai program-program di Orde Baru itu ada penataran P4. Masyarakat dari semua lini, di kampung maupun di kota, di RT maupun di ibu kota, itu semua ada penataran P4. Di masyarakat, di lembaga pendidikan, itu ada penataran P4 waktu itu. Sehingga orang itu dikooptasi, diberikan pemahaman bahwa Pancasila itu seperti ini loh. Gelem ini. Nah, akhirnya itu disalahgunakan oleh rezim itu, sehingga reformasi pecah. Lo nek ditafsir mulu sing untung sampeyan aja. Nah, akhirnya dipecah reformasi, akhirnya diberikan kebebasan untuk menafsirkan Pancasila itu seperti apa, kebebasan berpendapat itu seperti apa. Ya, kalau kita bicara HAM, bicara hak, itu ya semua orang punya hak HAM. Tetapi kita akan dibatasi oleh hak dan HAM orang lain juga. Sampai ngotot-ngotot ya gak apa-apa, loh cocok-cocok ke dewe kok ngono tidak apa misalnya. Misalnya sampai ngubuyu kakak-kakak berwantar nduk kelas gini. Nek ngomong HAM, ya bisa juga itu hak Anda. Tapi hak orang lain juga harus Anda perhatikan. Makanya kebebasan hak asasi manusia itu sebenarnya tidak ada. Artinya kebebasan kita juga dibatasi oleh hak orang lain juga. Nah ini kan agak mumet kalau itu tidak ada penafsiran secara jelas. Nah memang lucu, apakah kita juga nggak boleh? Sama halnya lah ketika sampai itu melihat sesuatu di dalam teman Anda yang barangkali itu nggak cocok atau apa, mata Anda, kalau Anda mau jujur dengan akal pikiran Anda, mulut Anda, ya anggar ngomong aja nek ngono lho. Alasan menunggu ngene misalnya. Ya nek pas kondisine dhewe bisa menerima, bisa nek pas wayahe atine susah sumpek sama ngono dianggap ngenyek sana. Apalagi setiap orang punya karakter. Bahkan ada teman saya bercerita, dia seorang anggota prajurit TNI ya. Jadi komandannya itu nggak boleh dilihat wajahnya. Jadi melihat wajahnya seperti nantang kayak ngono. Lah penek hormat piye cak ngono. Ya koyo-koyo wasno tapi aku gak wani wasno ngene wanegare nantang ya. Kamu nantang ya? Loh ya apa Pak, lakukan etika ini, masa aku salaman ini. Atau ngene. Nah, etikanya kan salaman diwajibno Pak ngono.
Ini gak rek, pokoknya nguasnya tak nantang, nanti salaman gitu ngene, tekol nyeruntul lembeng. Wah repot. Ini komandan Capopo ini, sini bapak berisi bingung. Jadi komandan ini selalu melihat. Beda dengan founding father Unim. Wah, kalau founding father Unim tuh kalau ke kantor itu nggak lihat ke bawah. Dimasuk kantor langsung ini. Wah ngomong ini. Tapi Prof Mahmud itu kalau ke kantor dulu ya jarang ke bawah ke atas. Penafsiran tentang praktek Pancasila ini juga orang sering menggunakan dan apalagi ini dasar negara yang isinya ditaruh dalam undang-undang dasar. Misalnya yang nyata itu ya di Orde Baru itu bahwa presiden setelah masa jabatannya habis dapat dipilih kembali. Artinya tidak ada batasan kan ya. 10 kali pokoknya yang kena dipilih ya. Dipilih mana? Tapi kalau dibatasi setidak maksimal 2 periode masa jabatan presiden. Walaupun dia baik, kalau sudah 2 kali ya tidak bisa. Atau sudah jelek tapi melok daftar dipilih mana? Contohnya apa? Mau Mojokerto misalnya. Walaupun itu keluarganya koruptor, ya koruptor, ini koruptor kan ngomong koruptor temenan deh di penjara barang. Tapi jadi dipilih, iya. Ya apa ngono? Sing salah sapa iki? Bapaknya. Walaupun seperti itu. Nah, ya mungkin beda orang bisa juga beda, tapi kan ya boleh terserah Anda mempersepsikan gitu. Kalau ditolong aku nek. Wis karuan calon bupati ini ditahan KPK. Lah wis kadung daftar ya. Ya melok pemilihan. Lho ngono lho ya menang. Lho ya apa ngono iku? Tolong aku lho. Mestine wong ngene iki sing apik sih. Tapi ya Pak kate budal bisa ngomong. Terus amplop ono tulisane Bismillahirrahmanirrahim. Sopo gak ngejer, Pak? Gak dosa, Pak ngono. Aku tak pilih, Pak. Lah. Ya apa ngono iku? Semiharnya di medali, ngomong medali. Inaruh ngerti nih medali akeh. Ya. Sing situ amplop sini 25.000 rek. Yang satu 10.000. Yang 25.000 gak ono bismillah. Sing selawet 10.000 ono tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Wong wedi karo bismillahirrahmanirrahim. Ada, iki kok gak tambah dosa iki ngono kan. Padahal asline ya gak dosa sembarang aja. Ono sing ya apa desa liyane nek desa liyane gak ngerti ya. Gak ngerti gak koyo medali. Kalau tulisannya amplop kosongan kabeh. Isine padha 50.000. Ya padha-padha nyangoni ini. Ya apa nek tak coblos karo. Ya apa. Bapak gak mulai pemimpin sing apik, sementing aku gak dosa ngono ya. Ya apa nek ngene iku? Lah ada yang terima uangnya jangan pilih orang. Ya apa ngene iku? Ya kailo Pak. Ya kailo. Undang-undang politik menyatakan bahwa tidak boleh ada money politik. Enggak kok itu sedekah politik. Lho ya apa ya? Masih wong lho Pak asli ikhlas Pak. Ini bukan untuk sampean pengaruh sampean lho enggak, cuma ini gantinya transport jenengan tidak masuk kerja. Ya apa? Bahasane ngono iku. Iki mari ngono rek pilkada masalah ya. Diterima sawangane gak diterima ya apa kan ngono. Oke. Nah, dari sini maka ketika ngomong tafsir terhadap negara kita atau Pancasila ini maka bisa juga konstitusi atau Pancasila ini apa menjadi Pancasila sebagai konstitusi jadi ground tertinggi itu bersumber menjadi konstitusi istilah kenegaraan yang konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Ini ngomong konstitusi nanti lah itu ya. Nah,
konstitusi atau sebagai tafsir Pancasila, akhirnya dari Pancasila itu tafsirkan menjadi undang-undang dasar, menjadi konstitusi, menjadi kitab suci. Kita Al-Quran marune terus nomane ana hadis kan ngono rek, ana ijma, ana qiyas, ana sakarepmu dhewe. Sing terakhir kan sakarepmu dhewe ya. Madhab enak iya. Ya enak ya dilakoni nek gak enak ya gak ngono ta. Ya wis sakarep wis. Gusti Allah kan. Setelah ini menjadi konstitusi, maka penafsiran Pancasila sebagai dasar negara seharusnya tidak boleh diperumit berbagai pemikiran teoritis maupun pendapat orang per orang. Nek wis disepakati iki ya sudah, itu cukup titik dulu. Jadi, nduk salat titik dulu, wis jadi ditambah-tambah. Nduk salat titik. Nduk salat cepet, nek salat tak kepuki lah tak dawa. Nggih sik Bah. Rumiyin Bang. Wah, kesuwen. Kok sih nduk salat titik. Kali titik. Nah, pemahaman tentang konstitusi, penafsiran ini seharusnya juga seperti itu. Tetapi inilah biasanya di celah-celah hukum di negara kita, makanya ketika ngomong penafsiran fakta hidup, suasana apapun itu kan struktur bahasa makna pun tidak akan mampu menjelaskan apa yang sudah. Makanya kalau kita bicara perspektif dari sudut pandang, cara pandang kita terhadap sesuatu itu seperti apa? Ya ono bahasane negatif, positif kan ono sing apik elek. Nek sampean berpikirnya negatif yo nek bahasane awakmu yo kejebak antara benci dan cinta, ngono ya. Nek bahasa benci ya wis apapun kebaikanmu terlihatnya jelek. Atau paling tidak yang ternampak itu ya bagaimana mau kebencian. Begitu juga cinta, nek cinta apapun faktanya terjadi, bahasa apapun bisa. Lanjut, bagus. Ya, jadi ngomong Pancasila seperti itu. Kemudian karena itu satu-satunya penafsiran yang benar adalah dan dengan konstitusi. Wes, hati undang-undang dasar ini wis disano iku, guru ono amandemen wis mati urip iku kudu dilakoni. Ojo sampai apa ya, artinya ketika kita sudah sepakat ya sudah itu ojo ditafsiri meneh kok yang meneh ya gak apa-apa sakjane yang tapi paling ndak aja do-do teko iku lah, minimal toleransi ya. Kita memang negara kesatuan republik ya. Tapi ya ojo koyo parlementer nemen, ya ojo kerajaan nemen kan ngono. Walaupun mungkin kita apakah salah Pak? Lalu kita negara kita basicnya ya kerajaan misalnya. Artinya sih biasanya kalau raja kepemimpinan itu ya nggak jauh dari orang-orang yang biasanya memimpin. Misalnya, Auza, mbah-mbah buyute ku lurah, wah ya. Terus saya dhewe nyalon lurah, ya wajar ae sih ya. Anake macan, putune ya. Iku nek budaya kita kan ya, jadi ya wajar nek dhewe iku nyalon. Mbah buyute lho ono sing dadi lurah. Nah, masalah ini harus ya maklum ae, mbah buyute kiai ulama besar. Cara saiki dadi ustaz, dadi ning wis wajar. Nek kene mbah buyute bandel preman. Wis wajar ae wong kene bibite yo ngono. Misalnya mungkin wong bakul kok iso dadi dosen, iso dadi. Lho Pak kan demokrasi. Iya, nek demokrasi iso ae kethek bedes kucing diraupi dadi presiden kan. Ya, si kethek kucing diraupi dadi bupati yo kene. Masih koning misalnya, kapate pinter saja nih. Cuma karena putranya ulama besar.
pengaruhnya gede. Iki nyalon bupatine. Sing milih gak krono arek iku sing iso meneh dadi pemimpin kanan dhuwur-dhuwure ngono lho. Realistis gak? Begitu. Yo nek ngomong Jawa paling gak kan kado nek Pak Buyute kan ngono. Kayak Fauzan misalnya. Wis gak ada lah, wis wajar ada yang iso mimpin wong Pak Buyute ngono. Tapi yo gak mesti ngono lho ya nek kadang. Tuh. Maka ketika ini sudah ditafsirkan dalam undang-undang dasar atau konstitusi, dengan demikian negara Pancasila kita berfungsi sebagai bentuk sistem struktur kultur negara yang dapat dalam undang-undang dasar. Nek wis ana undang-undang dasar iku wis harga mati. Engko nek di demo oleh demo gak apa-apa gantiin oleh, tetapi ada mekanisme aturan peralihan, aturan perubahan atau bisa juga amandemen. Nah jangan gak nyocok pol masuk kok tau harus dulu yo ojo lah. Ya boleh itu dirubah dan sebagainya. Tetapi yo gak wayahe anu ganti aturan yo bujet akhirnya ya gak dadi dandan. Makanya ada muncul persepsi ganti pimpinan, ganti kebijakan. Hari ini kita menghirup udara kepemimpinan Pak Prabowo. Coba iki nek wong merasa wah, ini rek ganti negara, ganti pimpinan. Negara ini ganti sumuk. Oleh gak sumuk jane wulan 11 rek ya. Kok gak iki wis wulan 1 wis udan ya beda lagi kan. Aura-aura kepemimpinan itu sangat berpengaruh rek. Sama halnya ketika di rumah keluarga Anda, bapak ibu sama berkerengan, terus sampai katu. Rumah kita misalnya gak nyaman, gak tenang, ya terimbas rek. Gitu. Nah, kemudian ketika ini undang-undang dasar sudah, maka ini adalah kata kunci yang melihat sehingga tafsir di luar konstitusi hanyalah bagian dari diskursus ide, usulan, nek wis kesepakatan itu ya sudah. Tapi nek ngomong ide, misalnya kemarin ada 3 kali periode, 2 kali periode, usianya harus 40, 35 misalnya. Apa gak oleh umur 20? Ya boleh saja nih. Nek dipilih terus ya oleh. Nek kadang umurnya wis cocok, syaratnya wis terpenuhi deh. Tapi gak dipilih. Nah, misalnya sutra misalnya. Wis milih 30, hari ini ganteng, apal Quran, gak ada pabrik 10, sini mau. Tapi mereka gelem ya apa jare. Oh, kula mboten cinta Maka ketika ada usulan, ada pemikiran lain tentang ide dasar negara kita, boleh itu diwacanakan, boleh itu hanya disampaikan, tetapi mungkin hanya sebagai masukan, sebagai referensi. Suatu saat ketika itu ada perubahan, bisa juga menjadi bahan diskusi dan disepakati untuk menjadi landasan undang-undang di negara kita. Nah ini kan banyak, saya para cari ini demokrasi, jadi wong itu oleh komentar semacam-macam. Misalnya ketika momen-momen minggu-minggu ini ya, detik-detik inilah bahwa kinerja Jokowi, tingkat kepercayaan masyarakat 80%. Itu dari sisi mana? Apakah seluruhnya? Nek seluruhnya mungkin sama nih gak protes ngono. Apa nih Jokowi ngono. Bensin tambah larang, beras larang, bangun sekolah bayar. Di sisi lain ya mungkin itu baik. Ya mungkin tidak menyeluruhnya orang itu baik. Yang Indonesia. Ya mungkin wajah sampai cantik gitu ya. Mripate apik rek sayang titik irunge pesek. Lah mesti ya ono ngene Jokowi ya ngono. Mungkin dia baik di sisi ini, mungkin di sisi ini juga jelek. Nek ngomong janji-janji ini nawacita dan sebagainya mungkin bisa juga ini tidak terpenuhi. Mau jenenge kampanye ya. Sopo rek gawe tol laut ngono ya. Mosok kan kate tol udara ngono ya. Nggih tol laut kira-kira ya apa. Jinaro nggih tol udara di pesawate gawe ngono. Numpak helikopter teko kono udah gune.
Ya bisa saja, sebenarnya bisa. Mungkin banyak tol, banyak jalan yang baik. Iya pak, duit jalan tol, tapi jalan tol belum bayar pak. Iku gini-gini pak, iya saiki, mending pelak gini-gini sih lu. Bayangkan, katakanlah jalan tol itu mungkin ke Surabaya, kita kalau dulu lewat jalur darat, di bawah itu mungkin sampai 1,5 jam, 2 jam. Sekarang cukup 1 jam sampai. Ya cepet sih, tapi bayar pak. Nek kepin gak bayar, enten ono 30 tahun kas. Terus 15 tahun kas baru kok gak bayar. Contoh nih Pak, jembatan Suramadu misalnya. Awal-awal kan bayar ya, sekarang kan enggak. Masih mau Mojokerto yang ngono rek. Ya, arek temu ireng biyen nek nyebrang les Padangan tahun 90 berapa itu jembatannya bayar sampai. Ono penenge bar 1000 mau sepeda bar piro. Ya. Sekarang kan los ya. Biyen bayar, sampean ki lahir turu ya. Oke, kemudian apakah pertanyaan kita adalah apakah sila kerakyatan kedaulatan rakyat itu demokrasi? Ya, kirangan Pak. Kirangan Pak, itu terserah. Nah, karena kita bicara prinsip, Anda boleh menjawab ya itu mengapa, kalau tidak mengapa. Jadi sama wis gede ku ya mestinya ada opsi. Ya gak ono rek pertimbangan itu untung 100% gak ono. Mestinya ada minimal Anda berprinsip meminimalis risiko misalnya. Risiko apa orang gak salah-salah temen. Bapalah bojone guru-guru DP. Bayarannya ya sakmene iku. Tapi paling tidak setiap hari saya bisa ketemu. Entah sore, entah malam, entah pagi bisa ketemu. Aku sugih rek tapi bayarannya gede misalnya. Setelah misalnya bojone bayarannya katakanlah 50 juta per bulan. Tapi kerjane nggo privat Papua mulai petang bulan pisan gelem. Boten. Ini ada tadi tukang pentol. Ya, Anda boleh berpikir wis gak apa-apa wis. Sementing kan nafkahnya ini kebutuhanku terpenuhi semua. Nanti tiap tanggal 1 kerunting 30 juta. Kan jalan apa nduk? Kon milih ndi kon? Mek klunting 2 juta. Tapi bener itu ngoi, dewangi nyapu, dewangi ngomong. Sampeyan klunting 30 juta, ya ngomong, ya mbak-mbak, ya ngomong. Tapi terus nah itu pilihan. Nah, makanya ketika Anda tanya, ada pertanyaan, apakah sila kerakyatan atau kedaulatan rakyat itu demokrasi? Nah kalau jawab iya misalnya, daulat rakyat dapat diselenggarakan secara langsung melalui perwakilan prinsip penganut pembagian kekuasaan dan distribusi of power atau pemisahan kekuasaan separatis dan lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, itu bisa dikatakan demokrasi. Nah, itu bisa juga Anda jawab tidak seperti apa. Kalau kedaulatan rakyat dalam perspektif Pancasila ini melihat distribusi power, pembagian kekuasaan separatis, jadi ada pembagian job desk, ada pembagian kewenangan. Nah, negara kita itu ada kalau ngomong kerakyatan, kedaulatan itu demokrasi. Mungkin negara sampean lapo sing dadi presiden, dadi DPR, palikku mah wis aku wobre Pak, aku ya kuliah ya. Aku ya nyambut gawe Pak, wis kuno sing nganggur lek sampean wakilan aku lek rapat kabupaten. Saja nyambut gawe ya lek sampean kok ono bayarane insyaallah. Sepenting aku ono karepe iki sampean ngomong nang bupati ngono ya. Ngomong iki sampean ngomong presiden. Makanya ada wakil rakyat. Sebenarnya presiden itu adalah bukan raja, tetapi kepala pelayan. Jongo sih wong masyarakat Indonesia. Ya bahasa karas ini ya. Jongo sih pembantu. Dia harus melayani, dia harus makanya ceramai Joko, Prabowo yang ngono-ngono. Ya wis Pak sampeyan itu pelayan, Pak. Tapi pelayannya kok sugih-sugih. Lah Indonesia ya ngono. Juragane kalah sugih ya. Oke, kemudian kalau kita membahas demokrasi, selanjutan dari pembahasan itu tadi,
bahwa demokrasi itu bermula dari istilah Yunani. Nah, ini kalau tadi saya sampaikan pemerintah atau kekuasaan demonstratos rate. Ini mungkin ada di secara terminologi bahwa demokrasi dari rakyat untuk rakyat itu paham lah ya. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah praktiknya di negara kita ini loh. Kok gini gitu loh. Ya itu demokrasi sirai. Saya ngajar divisi itu sampai kalau Anda belajar demokrasi silahkan belajar di Indonesia. Tapi nek praktek demokrasi, oh jangan Indonesia, goblok dadak kowe ngono. Jadi ini demokrasi, takonono. Budgetnya untuk jadi bupati berapa? Jadi kepala desa berapa? Makanya saya juga yang terakhir berstatement ini teman-teman. Saya jadi bupati bisa. Jadi kepala desa bisa, jadi presiden pun bisa. Tapi saya nggak bisa jadi calon presiden dan calon bupati. Paham sama? Jadi calon tok lu gak iso, tapi nek dadi bupati ini iso nek. Tapi nek dadi calon gak iso. Ayo apa saiki dadi calon kudu dapat dukungan partai politik. Nah, nuku rekom piro, kampanye lenan. Sakoper wis ya. Oke, kalau dilihat dari kajian itu demokrasi seperti itu sakjane demokrasi ya bisa dikatakan wanita cantik lah di apapun. Jadi negara manapun juga mengakui bahwa itu benar ya. Tapi praktek bisa juga berbeda. Nek kampah ben golek rabi sing wayu sing ganteng sing elek-elek sapa ngono kan ya. Jadi penerapan implementasi demokrasi, prinsip-prinsip mungkin bisa juga sama. Kebebasan berpendapat seperti apa? Oke, ini kebebasan berpendapat di Indonesia ini lembut. Mana saiki era netizen iki ya. Bahkan nek kene ngene sekali main kene keweden ta no. Heh. Misalnya waktu ngarep pinter-pinter ya mau. Gua kami dikene video pendek dipotong-potong dianu ngono ya. Dicek diketipit tok wis mabet ya ngono. Mangkane wong Indonesia itu repot. Mana pada ketemu ireng. Di belas notok ono wis menen ripil wis ya. Dolek iki ning kene makat bae. Oke. Nah, perbandingan ini ngomong perbandingan prinsip demokrasi di Amerika sama di Indonesia itu seperti apa? Kalau ngomong demokrasi prinsip kebebasan berpendapat ada kebebasan media. Lah saiki media coba sampai ngomong media misalnya wartawan. Apa sih yang di pikiran Anda? Kalau media misalnya apa sih apa yang Anda pikirkan? Kono nang Pak Deno sing lurah ya. Pak Deno kan wartawan ulah. Apa Pak Deno kok sing ngidan lagi. Saya ketemu lho. Saya kira misalnya Anda berpikir tentang pemerintah, apa sih yang ketika Anda siapa pemerintah? Apa pemerintah itu? Pemerintah Pak ya. Koruptor Pak. Wis ngono tok intine. Karena mungkin ya nggak nyalahkan adik-adik dipertemukan atau ditunjukkan dengan media dan elektronik, tulisan, gambar dan sebagainya, mungkin hal-hal yang negatif. Ngomong Jokowi, ngomong bicara ini, wah itu pencitraan Pak. Bukan orang baik dia, cuma disuruh berbuat baik, dibuat baik. Cari ini pencitraan. Wah ya berat. Sentuh selalu kabeh ngono Pak, urusan hati kuwi urusan Gusti Allah mbek awake dhewe Pak. Tapi nih ngomong pemerintah, ngomong negara kan harus terlihat, harus di laporan. Makanya sampai semua kegiatan sehari ini itu harus ada